Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan yang telah atau pernah kita bahas terkait dengan faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Doa ini selalu kita baca di dalam sholat kita. Minimal 17 kali di dalam sehari. Di mana kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Karena kita semua butuh dengan hidayah tersebut. Kalaulah bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan ada di tempat ini. Kalaulah bukan petunjuk yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak berada di tempat ini. Oleh karena itu, kebutuhan kita terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum hanya sebatas materi kehidupan duniawi. Seandainya orang mati karena tidak makan, tidak minum, maka tidaklah tercela. Adapun seorang yang mati dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah, maka orang ini adalah orang yang tercela. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasannya doa ini, Ihdinas siratal mustaqim, adalah min ahammil as'ilah, di antara permintaan kita yang paling penting kepada Allah. Kita minta hidayah. Ya. Wa afdalu ma yus'alullahu azza wa jalla al-hidayah. Dan permintaan hamba yang mulia, yang paling mulia kepada Allah adalah minta hidayah. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena seorang yang hidup tanpa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ubahnya seperti kehidupan binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah mengatakan, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Dan isi daripada neraka adalah jin dan manusia. Karena jin dan manusia adalah makhluk yang seringkali berbuat durhaka kepada Allah. Apa ciri mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak berpikir dengan hati mereka.
Hati mereka tidak mereka gunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka pun punya mata. Mereka bukannya orang yang nggak bisa melihat, mereka bisa melihat, punya mata, tapi mereka tidak gunakan pandangan mereka, mata mereka untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yubsiru walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka pun punya telinga namun mereka tidak bisa mendengar. Telinga mereka tersumbat, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar nasihat. Artinya kata ulama, orang ini tidak mendapatkan hidayah. Lalu apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karena Allah berikan kepada dia akal yang seharusnya akal tersebut dia gunakan ya untuk memperoleh hidayah dari Allah, namun tidak digunakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebutuhan kita untuk minta hidayah kepada Allah melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ini permintaan kita kepada Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya adalah aidullana wa arsyidna wa waffiqna ilis siratil mustaqim. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada kami, berikanlah petunjuk kepada kami, dan berikan taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus. Ya. Dan ayat ini mencangkup dua macam hidayah. Yang pertama adalah hidayatu al-irsyad wal bayan. Hidayah petunjuk. Dan yang kedua adalah hidayah taufik. Ya. Dan hidayah di dalam Al-Quran, makna hidayah di dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 kata ulama. Pertama adalah hidayah yang bersifat umum. Itu hidayah yang bersifat umum ini, segala sesuatu yang kita lakukan itu semua dapat dari hidayah, petunjuk dari Allah. Dan hidayah ini dimulai dari saat kita keluar dari rahim ibu kita. Ya. Setelah seorang janin bayi ya keluar dari rahim ibunya ke dunia, lalu apa yang dia cari? Dia mencari air susu ibunya. Siapa yang mengajarkan dia bayi ini bisa menghisap air susu ibunya? Allah. Inilah mulai di mana Allah berikan dia petunjuk yang bersifat umum. Ya. Yang termasuk petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala terhadap ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dimana kita lihat seekor burung dia tidak mungkin ya memakan daging ya. Burung kemudian dikasih makan daging, dia tidak mungkin makan. Kenapa? Karena Allah berikan petunjuk kepada burung tersebut untuk memakan biji-bijian dan yang lain. Begitu juga dengan seekor harimau, tidak mungkin dia memakan biji-bijian, tidak mungkin dia memakan rumput. Ya. Sebab itulah petunjuk yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, ini hidayah yang bersifat umum. Yang kedua adalah hidayah dari al-irsyad wal bayan. Hidayah petunjuk berupa nasihat, pengajaran, ya, diutusnya para nabi dan rasul. Ini adalah
hidayah al-irsyad. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufiq. Hidayah taufiq hanya Allah yang bisa memberikannya. Makanya Nabi SAW ketika melihat pamannya Abu Talib mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, Nabi sedih, Nabi nangis. Karena orang yang selama ini berjasa di dalam menolong dakwah Nabi SAW tidak mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Di saat orang-orang memusuhi Nabi, ya, di saat orang-orang membenci Nabi, Abu Thaliblah berada di garda terdepan di dalam melindungi keponakannya. Ini yang membuat Nabi sedih ketika beliau melihat Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Maka Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk, hidayah maksudnya adalah hidayah taufik, ya, kepada orang yang kau cintai, yaitu pamanmu Abu Talib. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini namanya hidayah taufik. Dan sedikit orang yang mendapatkan hidayah taufik ini. Sedikit. Hari ini banyak sekali manusia mendengar ayat-ayat Allah, mendengar Al-Quran, mendengar pengajian-pengajian, mendengar dakwahnya para ustadz, mendengar ya, nasihat-nasihat. Namun sedikit di antara mereka yang mengikuti nasihat tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah. Maka inilah hidayah yang terbesar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hidayah ila dukhulil jannah, yaitu petunjuk bimbingan dari Allah tatkala kita semua dimasukkan ke dalam surga. Ya, wa hudu ila tayyibi minal qawli wa hudu ila siratil azizil hamid. Ya, diberikan petunjuk jalan menuju surga, sehingga penduduk surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kami petunjuk. Ini perkataan penduduk surga tatkala mereka masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, ya, ini macam-macam hidayah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Adapun hidayah dalam ayat ini, dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 mencakup dua hidayah, yaitu hidayah irsyad dan hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus pada ayat ini? Ya, kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan secara umum jalan yang lurus itu ada dua. Ya, secara umum kata ulama jalan yang lurus ada dua. As-sirat al-mustaqim yang pertama adalah sirat al-mustaqim fid dunia. Itu mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus di dunia, yaitu apa? Berupa mendapatkan hidayah Islam, hidayah sunnah, ya, hidayah mengikuti Rasulullah SAW. Ini hidayah di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, as-siratal mustaqim, ada hidayah siratal mustaqim yang kedua adalah di akhirat. Yaitu as-sirat yang kita kenal adalah jembatan
Ya, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Wa jisrun mabsutun ala nari Jahannam, yaitu sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf, yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Semua kita akan melewati as-sirat tersebut. Ya. Ini makna sirat al-mustaqim secara umum. Kemudian para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim di sini. Ada yang mengatakan bahwasannya as-sirat al-mustaqim adalah kitabullah, Al-Qur'an. Ya. Jalan yang lurus di sini maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian juga ya, ada yang mengatakan bahwasanya as-sirat al-mustaqim huwa hablullahil matin, adalah tali Allah yang kuat. Kemudian sebagian mengatakan bahwa as-sirat al-mustaqim adalah dinullahil ladzi la iwaja lahu, la iwaja fihi, yaitu agama Allah yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, yaitu agama Islam. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa as-sirat al-mustaqim adalah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan as-sirat al-mustaqim adalah dua orang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan seluruh tafsiran ini, kata ulama, tidak saling bertentangan. Masuk makna daripada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, adalah Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian agama Islam, kemudian Rasulullah dan dua orang sahabatnya. Ini makna as-sirat al-mustaqim. Ya. Abu Bakar dan Umar ditafsirkan oleh ulama, maksudnya as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalannya yang ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar. Sebab Abu Bakar dan Umar adalah orang yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakinin. Ya. Berbeda dengan keyakinannya orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah tidak mengakui keimanannya Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka jadikan laknat terhadap Abu Bakar dan Umar menjadi wiritan harian mereka sehari-hari. Tiap hari mereka melaknat Abu Bakar dan Umar dan dua anaknya, Aisyah dan Hafsah. Subhanallah. Padahal Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Namun mereka tolak. Mereka berusaha untuk apa? Mencari-cari jalan untuk melemahkan daripada riwayat tersebut. Kenapa? Karena mereka sangat benci dengan Abu Bakar dan Umar. Rafidhah, mereka tidak berada di jalan yang lurus. Ya. Baik. Nah, ini diantara tafsirannya Shiratal Mustaqim. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya menjelaskan siapakah Shiratal Mustaqim yang dimaksud. Ya. Yaitu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ya. Yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang mereka? Para syuhada, siddiqin, salihin. Terutama mereka yang maksud yang apa? Yang masuk kepada makna syuhada, yang siddiqin, salihin, mereka adalah para sahabat Nabi. Ya. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Ini mirip seperti firman Allah yang lain dalam surah An-Nisa ayat 69. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ya, siapa mereka? Itu para nabi dan rasul. Jalan para nabi dan rasul, pada siddiqin, ya. Yang masuk dalamnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, baik syuhada dari kalangan sahabat maupun yang lainnya, terutama syuhada Badr, syuhada Uhud dan yang lain. Kemudian juga salihin, orang-orang saleh. Nah, mereka kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang ini. Ya. Nah, makanya kita berusaha untuk mencintai mereka. Ya, karena kita akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Yaitu ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan si kiamat? Ya. Orang Badui ini nanya, kapan kiamat? Maka Nabi SAW balik tanya. Nabi balik tanya. Apa kata Nabi? Ma'a'adata laha. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Jangan nanya kapannya. Bukan urusan kita. Kapan itu kiamat bukan urusan kita. Apalagi sampai cari-cari tahu, ya, kapan kira-kira terjadinya kiamat, kapan keluarnya Dajjal. Ini mau ngapain kalau keluar Dajjal? Ini fitnah besar, ya. Sampai ditunggu-tunggu kapan keluarnya Dajjal. Gak penting bagi orang beriman, ya. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan untuk hari kiamat. Ada lagi cari-cari tahu Imam Mahdi udah keluar atau belum, udah lahir apa belum. Mulailah banyak, ya, spekulasi, banyak asumsi bahwa orang ini mungkin Imam Mahdi, mungkin Imam Mahdi. Apa bedanya dengan orang-orang Syiah Rafidhah kalau begitu? Ya. Dan memang kiamat itu didahului dengan tanda-tandanya, tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda besar diantaranya adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, yang mana Imam Mahdi ini memiliki kesamaan dengan Rasulullah SAW, baik secara nama maupun fisiknya dan juga akhlaknya. Ya, namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Paijo. Ya. Muhammad bin Abdullah. Ciri fisiknya mirip dengan Nabi SAW. Dia berasal dari keturunan Quraisy, turunan Nabi. Ya. Ini ciri mamanya. Nah, maka Nabi SAW balik bertanya kepada orang Arab Badui tersebut, Ma'a'adatta laha, apa yang telah kau siapkan untuk kiamat? Jangan nanya kapannya. Bahasa kita gitu. Jangan nanya kapan. Apa yang sudah disiapkan? Maka Arab Badui ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma'a'adatul laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, tidak ada yang aku siapkan. Tidak ada bekal yang istimewa yang aku siapkan kecuali satu. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai.
Ketika kita mencintai, mengidolakan sosok Nabi Muhammad SAW, kita akan dikumpulkan bersama beliau. Namun jika yang kita idolakan, yang kita cintai adalah orang-orang di luar Islam, kita kagum kepada dia, maka khawatir kita dikumpulkan bersama dia. Auzubillah min dzalik. Maka berdasarkan ayat ini, ya, para ulama mengatakan hendaknya yang menjadi orang-orang yang kita cintai adalah mereka tadi. Nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin. Agar kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama mereka. Kumpulkan bersama mereka. Nah, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua bersama para Nabi dan Rasul, siddiqin, syuhada dan shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai atas mereka. Mayoritas para ulama mufassirin mentafsirkan bahwasannya yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, adalah al-Yahud. Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka dilaknat oleh Allah. Ya'rifuna al-haqqa wa lam yattabi'uhu. Sebab mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya. Mereka tahu tentang nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau mengikutinya. Hasadan min anfusihim. Karena hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka punya keyakinan bahwa para nabi itu, para rasul harus berasal dari Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad SAW bukan keturunan Bani Israel. Maka mereka tolak. Walaupun mereka tahu bahwa Muhammad ini mirip seperti ciri-ciri Nabi yang disebutkan di dalam Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi sangat tahu, sangat kenal dengan Rasulullah SAW. Sangat tahu ciri fisiknya, mulai dari kehidupan di masa kecilnya sampai setelah diutus menjadi nabi, semua termaktub di dalam kitab Taurat. Makanya ada riwayat bahwa sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi setiap hari selalu keluar. Ya, selalu keluar menunggu kedatangan satu kafilah yang datang dari Mekah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena terdapat di dalam kitab mereka bahwa akan datang seorang nabi yang terusir dari Mekah menuju Yathrib ke Madinah. Mereka tunggu-tunggu. Namun ketika datang Nabi SAW, mereka tidak mau menerima. Hanya karena hasad, hanya karena sombong. Ini kesombongan orang Yahudi. Tidak mau menerima ya kenabian Rasulullah SAW. Hanya karena bukan dari keturunan mereka. Ya. Maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murka. Itu orang-orang Yahudi. Dan para ulama mengatakan ya, bahwa siapapun manittasafa bisifatihim,
orang yang punya sifat kemiripan dengan Yahudi, maka dia khawatir masuk ke dalam ayat ini. Apa sifat mereka tadi? Tahu kebenaran, dia sudah paham dalil, paham sunnah, tapi dia mengingkarinya. Dia tolak. Mungkin karena nggak sesuai dengan selera hawa nafsunya, nggak sesuai dengan akalnya, dia tolak. Dan ini banyak hari ini. Ya. Hanya karena apa? Dalil tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya kita. Nah, ini nggak benar nih. Walaupun hadisnya sahih. Ya. Kita sering dengar ada tokoh yang bilang bahwa semua agama sama. Semua agama sama. Benar atau enggak perkataan ini? Hah? Salah. Jelas sangat salah. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima. Dan di akhirat akan menjadi orang yang rugi, jadi penghuni neraka. Ini keyakinan kita. Berdasarkan kita berjalan berdasarkan wahyu dari Allah. Kita mengikuti wahyu dari Allah. Kemudian ada tokoh yang bilang ini nggak sesuai dengan kehidupan kita di Indonesia. Kita ini beraneka ragam, kita ini majmuk. Kita harus toleran, kita harus ya bersama, membangun bersama, saling menghargai. Saling menghargai bukan seperti itu. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ketika datang ke Madinah, ada berapa agama di Madinah? Banyak agama. Terutama yang paling besar di Madinah saat itu adalah Yahudi. Apa Nabi mengatakan agamamu dan agama kita sama? Hah? Kalau begitu untuk apa Nabi diutus? Untuk apa Nabi diperintahkan menyebarkan agama Islam? Kalau ujung-ujung mengatakan semua agama sama. Ini jelas salah. Mereka sebenarnya bukan nggak tahu, mereka tahu, cuman karena entahlah tujuannya apa. Ya. Maka toleransi itu tidak boleh sampai menerobos batasan-batasan syariat. Rasulullah SAW hidup di Madinah, ya, memberikan hak orang-orang kafir di sana, sehingga terjadilah, disepakatilah piagam Madinah, kesepakatan damai antara Yahudi dengan kaum muslimin dan orang-orang kaum musyrikin yang ada di sana. Disepakati, kita hidup rukun, kita hidup damai, lakum dinukum waliyadin. Kita ya menjalankan agama kita masing-masing. Ini baru toleransi. Tidak boleh mengganggu, ya, tidak boleh menyakiti. Namanya toleransi. Di samping itu juga kita harus punya prinsip keyakinan bahwa agama kita adalah agama yang benar. Dan semua agama meyakini ini. Semua penganut agama manapun meyakini bahwa agamanya lah yang benar. Kita juga harus punya prinsip seperti itu. Sehingga apa, dengan prinsip ini kita akan ya menjaga kita tidak melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan, sehingga kita tidak ikut serta di dalam perayaan-perayaan mereka. Ini prinsip namanya. Dan semua agama punya prinsip. Maka khawatir ulama-ulama seperti ini, tokoh-tokoh seperti ini masuk ke dalam firman Allah, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Ya.
seperti apa? Dimurkainya orang-orang Yahudi. Nah, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ad-dallin. Siapa mereka orang-orang yang sesat di sini? Hum Nasara. Mereka adalah orang-orang Nasara. Kenapa orang-orang Nasara termasuk orang yang dhalin? Li'annahum ya'maluna aw yattabi'una bighairi ma anzalallah, karena mereka mengikuti, mengamalkan sesuatu yang tidak Allah turunkan. Lihatlah bentuk rohbaniyahnya para rahib-rahib mereka, di mana mereka mengharamkan pernikahan untuk rahib. Ini tidak pernah Allah turunkan, tidak pernah Allah syariatkan. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah At-Tahrim, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim, dan sistem rohbaniyah, membujang, tidak menikah bagi tokoh agama mereka yang mereka buat-buat, yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah kami turunkan kepada mereka. Ya, maka para ulama mengatakan orang-orang Nasara adalah orang-orang zalim sebab mereka mengikuti, mengamalkan sesuatu yang tidak Allah turunkan. Mereka beramal tanpa bimbingan wahyu. Mereka tidak mau mengikuti wahyu kitab mereka. Yani mereka beragama dengan hawa nafsunya. Masuk juga ke dalamnya siapapun yang memiliki sifat seperti ini. Ya, orang-orang yang gemar beramal tapi tidak berpedoman dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita itu beramal harus mengikuti bimbingan Rasulullah, sebab Rasulullah diutus untuk menjadi pembimbing kita. Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya hanya karena persangkaan, oh ini kan baik, oh ini kan bagus. Bagus menurut ente, baik menurut ente, belum tentu baik menurut Allah, belum tentu baik menurut Rasul. Yang sudah Rasul ajarkan, yang sudah Rasul syariatkan, jalanin aja. Itu pun belum sanggup kita jalanin semua. Ngapain bikin-bikin yang baru? Yang sudah jelas bukan imitasi, petunjuk dari Allah dan Rasulnya, amalin. Jelas ini jalan menuju surga. Jelas jalan menuju surga, terang benderang. Kata Nabi SAW, taraktukum ya, ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, wa la yazighu anha illa halik, atau kama qala SAW. Aku telah meninggalkan kepada kalian agama yang putih bersih, yang terang malamnya seperti siangnya, terang, jelas petunjuk Allah dan Rasulnya, ikutin. Gak usah mengada-ngada. Ya, sebab kita ya diperintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk membuat syariat baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai tugasnya, dan Rasulullah telah menjalankan misi dari Allah Ta'ala di dalam menyampaikan risalah. Sudah selesai. Jangan ditambah-tambah lagi. Selesai. Ikutin. Kita disuruh ikutin. Ittabi' ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutin apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ikutin. Sudah jelas. Tapi kebanyakan manusia tidak mau mengikutinya. Justru lebih mau mengikuti apa? Selera hawa nafsunya masing-masing. Rusak agama kita begitu.
Ya, yang satu zikirnya mau jingkrak-jingkrakan. Waduh, kayak disco. Pakai dalil mereka. Apa dalilnya? Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur. Jadi boleh kita kadang duduk, diri, duduk, tidur, bangun lagi terus. Yang dalil yang mereka gunain untuk bolehnya zikir jingkrak-jingkrakan. Syariat siapa? Coba bayangin kalau zaman Nabi seperti itu, Abu Bakar zikir seperti itu, kan lucu. Dan nggak mungkin terjadi. Ada lagi, ya, salawatnya bagus, kemudian pakai, ya, musik disco. Na'udzubillah. Dan mereka meyakini itu satu ibadah, satu amal soleh. Mereka yakin itu amal soleh. Na'udzubillah. Mereka mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, tidak mungkin satu kebenaran dan kebatilan bersatu dalam satu tempat. Namun, qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Di mana kebenaran itu ada tampil, kebatilan akan musnah. Harus seperti itu. Bukan dicampur adukan, dimix. Antara kebenaran dengan kebatilan dimix, dijadi satu. Sehingga orang bebas berkreasi, mau beribadah bagaimana, mau beramal gimana, terserah. Yang penting tujuan kita sama, beramal. Ini nggak benar, merusak agama. Merusak agama. Dan kerusakan orang-orang Nasara diawali seperti itu. Mereka keluar daripada syariat Nabi Isa alaihissalam. Mereka keluar dari syariat Nabi Isa. Awalnya mereka bersikap gulu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka keluar. Dan mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Dan kita jangan seperti mereka. Islam itu adalah agama wasitiyah, agama yang selalu berada di pertengahan antara gulatnya orang-orang Yahudi dan, ya, gulatnya orang-orang Nasara. Tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, umat wasata. Artinya apa? Beramal harus sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya. Datang kebenaran, kita ikuti. Kalau datang kebenaran, kita tahu ini kebenaran, kemudian kita ikuti, kita selamat dari jalannya Yahudi. Kita beramal, beribadah sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kita telah keluar dan selamat dari jalannya orang-orang Nasara. Pertengahan. Bukan dimix, dicampur aduk. Ya. Dan ini yang selalu kita minta. Setiap hari 17 kali. Ya, 17 kali kita minta. Nah, mengapa kita minta petunjuk itu? Bukankah ketika kita sudah beragama Islam, kita sudah mendapatkan hidayah? Kenapa kita harus minta lagi sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah dalam ayat ini ada dua maknanya. Yang pertama adalah ihdina ila siratil mustaqim, dan yang kedua ihdina fis siratil mustaqim. Berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus, dan yang kedua berikanlah kami petunjuk di jalan yang lurus. Artinya kita minta untuk diarahkan sebelum kita mendapatkan petunjuk itu, dan kita minta bimbingan dari Allah setelah mendapatkan petunjuk itu, agar kita tidak melepaskan hidayah dari Allah, ya, agar kita tidak tinggalkan hidayah. Sebab banyak kita dapati orang-orang di zaman fitnah ini sangat mudah melepaskan hidayah.
sangat mudah. Hidayah itu lepas dari dia. Sebabnya mungkin karena kurangnya dia meresapi makna ihdinas siratal mustaqim. Sehingga dia melepaskan hidayah itu. Dan auzubillah, ada yang mati dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Auzubillah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Masuk isya, Pak. 3 menit lagi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kalau ada orang yang berkata, "Kaifa yas'alul mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha?" Bagaimana seorang mukmin dia selalu minta petunjuk hidayah dari Allah di setiap waktu dalam salat dan yang lainnya, padahal dia sudah dapat hidayah itu. Ya Islam saja sudah dapat hidayah. Ya, apakah ini termasuk mimbab tahsilil hasil? Amla, dia mendapatkan yang sesuatu yang sudah dapat. Apakah dia mau mendapatkan lagi sesuatu yang dia dapat? Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, bukan demikian. Maksudnya adalah laula ihtiyajuhu lailan wa naharan ila su'alil hidayah lima arsyadahu Allah ila dzalik. Kita semua ini butuh kepada hidayah siang dan malam. Kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh petunjuk dari Allah. Fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah ta'ala fi tathbitihi 'ala al-hidayah. Walaupun kita sudah beriman, sudah mendapatkan hidayah Islam, kita juga masih butuh setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan untuk hidayah tersebut akan terus ada pada kita. Ya. Baik, ajan dulu. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada Allah agar kita senantiasa berada di atas hidayah siratal mustaqim. Istamir bina alaihi wa la ta'dil bina ila ghairi Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu berada di atas hidayah tersebut. Jadi makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita minta kepada Allah hidayah di atas jalan yang lurus. Nah, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu jalannya orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara. Kemudian di antara kesunahan setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Ini berlaku baik dalam salat maupun di luar salat. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yustahabbu liman qara'a al-Fatihah an yaqula ba'daha amin. Disunahkan, dianjurkan bagi orang yang selesai membaca Al-Fatihah setelahnya dia mengucapkan amin. Yang artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Karena ini doa. Ini doa. Dan ucapan amin ini adalah ucapan yang membuat orang-orang Yahudi dan Nasara hasad kepada kaum mukminin. Ya, ada dua perkataan yang membuat orang Yahudi hasad. Pertama adalah salam. Mengucapkan salam di antara sama orang beriman. Orang-orang Yahudi hasad. Kesal mereka. Kenapa? Karena orang beriman saling mendoakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saling mendoakan. Makanya mereka kesal kan.
Begitu ketemu Nabi, mereka plesetin salamnya. Assalamualaikum ya Muhammad, kata dia. Sam itu adalah kematian yang mengenaskan. Sam. Nabi digituin. Istrinya dengar, Ibunda Aisyah dengar. Marah. Apa kata Ibunda Aisyah? Wa'alaikassalam wa la'nah, kata dia. Dan semoga kematian yang mengenaskan juga menimpamu dan laknat dari Allah. Ditambahin kata laknat. Apa kata Nabi? Mahlan ya bint Siddiq. Santai wahai putrinya Siddiq. Jangan begitu. Subhanallah, akhlak Nabi. Ya. Karena orang Yahudi dengki dengan orang beriman ketika orang beriman saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saling mendoakan, dan ini enggak didapati di agama mereka. Maka tebarkan salam. Kata Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Tebarkanlah salam, berikanlah makan, dan sholat malamlah di saat manusia sedang lelap tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan ini yang paling dibenci Yahudi. Dan yang kedua adalah ucapan amin. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan yang lainnya, meskipun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, dalam hadis tersebut disebutkan ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Tidak ada sesuatu yang paling dihasati oleh orang Yahudi terhadap kalian kecuali mereka hasad terhadap ucapan salam dan amin. Ya, yaitu ucapan amin. Ini ucapan yang paling dibenci. Kenapa? Mereka tahu itu doa buat mereka, doa keburukan buat mereka. Ya, karena Allah menyebut mereka sebagai al-maghdub alaihim. Apa-apaan nih gitu. Kita dibilang orang yang dimurkai, gitu. Maka mereka benci. Maka sunnah hukumnya setelah mengucapkan Al-Fatihah mengucapkan amin. Dan ini terutama dalam sholat. Dalam sholat ketika imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan diam. Amin, ucapin amin. Ya. Dan para ulama mengatakan disunnahkan untuk mengucapkannya dengan keras. Amin. Ini berlaku untuk semuanya, bukan anak-anak doang. Nah, bapak-bapak kalah suaranya sama anak-anak. Lebih kencang anak-anak. Paham anak-anak daripada bapak. Amin. Jangan malu-malu Pak, ucapin amin. Ini sunnah. Jika kita mengucapkannya kita dapat pahala, sunnah. Ya. Nah, dan inilah yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Ada pertanyaan? Langsung sholat. Kita tutup sampai di sini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.